Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ardi was sama', wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wa ala alihi wa ashabil atqiya wa ba'du. Fa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Naam, insyaallah fi hadzal liqa nastamir dirasatana tayyib. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mansubatil asma. Sekarang kita akan memasuki atau akan menjelaskan min mansubatil asma wa huwa al-ismu ats-tsani. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita di mansubatil asma. Kemarin kita sudah mengambil maf'ul bih, sahih. Yang pertama al-maf'ul bihi. Jenisnya di antara jenis-jenis maf'ulun bihi, aqsam maf'ulun bihi, ada namanya al-ikhtisas, maf'ul bihi al-ikhtisas, sahih. Yang kedua al-ighra' wa tahdzir. Ada maf'ul bihi al-ikhtisas dan ada juga al-ighra' wa tahdzir. Itu masih dalam maudhu' atau judul maf'ul bihi. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi dari mansubatil asma yang kedua. Yang pertama maf'ul bihi, yang kedua adalah al-maf'ulul mutlaq. Sahih. Al-maf'ul al-mutlaq. Kemarin sudah berikan contoh intasaral jaishu intisaran. Intasaral jaishu intisaran kabiran. Intasaral jaishu intisaral abtal. Intasaral jaishu intisaraini. Dia itu mukawinatnya sama semua, intasaral jaishu, semuanya sama. Tapi setelahnya itu ada sebuah isim yang datang, yaitu intisaran kabiran, intisaral abtal, intisaraini. Nah, inilah maudhu' kita yang sekarang, yaitu al-maf'ul al-mutlaq. Ma huwa al-maf'ul al-mutlaq? Al-maf'ul al-mutlaq huwa ismun. Diingat masih di isim, sahih, karena kita di mansubatil asma, isim-isim yang fathah. Dia berarti isim. Maf'ul mutlaq ini isim atau masdar. Mansubun yuzkar ba'dal fi'li wa yakunu min lafzihi wa ya'ti liyu'akkidal fi'la aw yubayyin naw'ahu aw adadahu. Maf'ul mutlaq yang pertama dia itu isim atau masdar. Yang kedua dia itu mansub. Mansub berarti fathah, sahih. Terus yang ketiga, yuzkar ba'dal fi'li wa yakunu min lafzihi. Dia datang setelah fi'il. Dan lafaznya itu sama dengan lafaz fi'il itu sendiri. Wa ya'ti liyu'akkidal fi'la aw yubayyin naw'ahu aw 'adadahu. Dan tujuan dari maf'ul mutlaq ini yaitu apa? Liyu'akkidal fi'la sebagai taukid, atau yubayyin naw'ahu atau penjelas, aw yubayyin 'adadahu atau menjelaskan, menyebutkan jumlahnya. Saya ulangi, maf'ul mutlaq ciri-cirinya yang pertama dia itu
isim, harus isim. Yang kedua, mansub. Yang ketiga, yuzkar ba'dal fi'li wa yakunu min lafzihi. Dia itu datang setelah fi'il dan dia itu terbuat atau terbentuk dari fi'il itu sendiri. Nah, berarti ada fi'il sebelum isim tersebut. Ada fi'il yang mendahulunya sebelum isim tersebut. Dan bentuknya pun sama dengan bentuk fi'il tersebut. Misal, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, di sini coba perhatikan taklima. Dia isim. Yang kedua, mansub. Sahih fathatain. Dan yuzkar ba'dal fi'li. Yang mana fi'ilnya? Kallamallah, kallama. Wa yakunu min lafzi hadzal fi'il, dan dia itu terbuat dari atau terbentuk dari atau tersusun dari lafaz fi'il tersebut. Nah, taklima dia itu masdar dari fi'il kallama yukallimu takliman. Nah, berarti dia itu terbentuk dari fi'il kallama. Apa harus dari fi'il tersebut, Ustazah? Ya, harus dari fi'il tersebut. Didahului oleh fi'il sebelumnya, dan maf'ul mutlak ini harus mengikuti lafaz fi'il sebelumnya. Sampai di sini bisa difahami? Nah, wa anwa'ul maf'ul al-mutlaq salah satu anwa'. Awalan muakkidun lil fi'li, wa thaniyan mubayyinun lin naw'i, wa thalithan mubayyinun lil adadi. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi di dalam ta'rifnya. Sahih, ya'ti liyu'akkidal fi'la au yubayyin naw'ahu au yubayyin adadahu. Nah, inilah jenis-jenis dari maf'ul mutlak. Dia itu sebagai taukid, terus sebagai penjelas untuk maf'ul mutlak itu sendiri, atau menjelaskan jumlah atau nominan dari maf'ul mutlak itu, dari fi'il tersebut. Sebagai untuk lebih rincinya, silahkan lanjutkan. Awalan ya'ti liyu'akkidal fi'li au mu'akkidun lil fi'li. Nah, dia itu sebagai taukid untuk satu fi'il. Maksudnya apa? Hadzal is jaa fi nihayatil jumlah wa lam ya'ti ba'dahu syai'un. Nah, mu'akkidun lil fi'li, maf'ul mutlak sebagai taukid untuk fi'il tersebut. Dia itu maksudnya dia itu isim. Isim terletak di akhir jumlah. Terletak di akhir jumlah, walam ya'ti ba'dahu syai'un, dan tidak ada kata setelahnya atau tidak ada jumlah setelahnya. Berarti dia paling akhir. Baik? Dia jumlah yang terakhir dan tidak ada lagi jumlah setelahnya. Seperti Nabi Muhammad SAW, nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Hakadha, dia itu sebagai penutup istilahnya, istilah nahunya. Baik. Wal mithalu min dzalika mithaluhu namatit thalibatu nauman au najahal mujtahidu najahan. Yang mana maf'ul mutlaknya di sini nauman, najahan. Nauman dari fi'il nama yanamu, najahan najahayan jahu, najahun najahan. Baik. Isim tadi kita bilang maf'ul mutlak itu apa? Isim. Yang pertama dia itu isim atau masdar. Nah, nauman. Apakah ini isim, fi'il atau harf? Isim.
Yang kedua dia itu mansub. Yang ketiga dia itu terletak di atau disebutkan setelah fi'il, dan lafaznya pun dari lafaz fi'il itu sendiri. Sahih? Nah, naum. Sebelumnya ada fi'il. Nah, dan lafaz dari nauman ini pun terbentuk dari fi'il itu sendiri, yaitu nama. Dan dia terletak di akhir jumlah dan tidak ada jumlah setelahnya. Nah, ini jenis dari muakkidun lil fi'li, jenis dari maf'ul mutlaq lit ta'kid, untuk meyakinkan betul-betul, sebagaimana misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, biar orang itu percaya sama kita, kita bersumpah. Nah, inilah misal dari litaukid, untuk meyakinkan seseorang itu gitu. Kalau dia itu benar-benar tidur gitu, 100% sumpah seperti itu. Nah, ini tujuan dari maf'ul mutlaq, itu untuk taukid. Taukid tujuannya untuk meyakinkan seseorang atau pendengar. Nah, litaukid. Namatit thalibatu, kalau kita mengatakan namatit thalibatu, thalibah itu tidur biasa aja gitu. Oh, tidur gitu. Kalau nauman, dia itu benar-benar meyakinkan kalau thalibah itu betul-betul tidur loh. Dia itu betul-betul tidur seperti itu. Jadinya pendengar itu percaya, makin percaya seperti itu. Dan i'rabuhu, misal najahat thalibu najahan. Ini jumlah fi'liyah ya. Dan maf'ul mutlaq datangnya itu setelah jumlah fi'liyah. Baik. Nah, najahat thalibu najahan, jumlah fi'liyah, dan najahan di sini sebagai maf'ul mutlaq mansubun. Baik. Ini diingat-ingat, jangan keliru dengan mubtada khobar ya. Ini jumlah fi'liyah, ini fi'il, ini fa'il, dan jangan bilang ini maf'ulun bihi. Enggak. Dia bukan maf'ulun bihi. Lihat ciri-ciri, ingat ciri-ciri maf'ul mutlaq itu apa? Isim atau masdar. Ya, dia itu masdar. Yang kedua, dia itu mansub. Dan yang ketiga, dia itu dari fi'il itu sendiri. Ingat. Kalau maf'ulun bihi, dia enggak mesti dari fi'il itu sendiri. Mansub emang mansub. Tapi lihat apakah fi'ilnya itu membutuhkan maf'ulun bihi atau enggak. Seperti itu. Itu perlu dipertimbangkan kalau maf'ulun bihi. Sahih? Dan dia enggak mesti dari fi'il itu sendiri. Kalau maf'ul mutlaq, dia itu isim atau masdar. Yang kedua, dia itu harus mansub. Yang ketiga, dia itu harus berasal dari fi'il itu sendiri. Baik. Yang kedua, jenis dari maf'ul mutlaq yaitu mubayyinun lin-naw'i, sebagai penjelas ya, menjelaskan. Dan ahyanan an ya'tiya ismun ala syakli sifah wal mausuf awil idhafah. Nah, biasanya jenis maf'ul mutlaq yang kedua ini dia itu isim, tapi bentuknya itu sifah mausuf atau idhafah. Nah, jenis maf'ul mutlaq yang kedua sebagai penjelas. Nah, di antara ciri-cirinya yaitu biasanya dia itu berbentuk sifah mausuf atau berbentuk idhafah. Coba kita lihat misalnya, qara'tu darsa qira'atan muta'anniyatan. Nah, kalau yang pertama tadi sebagai taukid. Sebagai taukid kita bilangnya dia itu jumlah yang paling akhir dan tidak ada jumlah lagi setelahnya, atau enggak ada lagi kata setelahnya. Dia sebagai penutup dari sebuah jumlah. Itu kalau untuk
yang taukid. Sedangkan kalau yang mubayyinun lin-naw'i biasanya dia berbentuk sifah mausuf. Coba perhatikan di sini. Yang mana maf'ul mutlaknya? Maf'ul mutlak isim mansub terbuat dari fi'il itu sendiri. Yaitu mana fi'ilnya di sini? Qara'tu, berarti qara'a yaqra'u qira'ah. Di sinilah maf'ul mutlaknya. Qira'ah. Nah, biasanya datang berbentuk sifah mausuf. Berarti dia di sini mausuf. Sifahnya yang mana? Muta'anniyah au tamahul. Saya membaca pelajaran itu dengan bacaan yang pelan, dengan penuh pemahaman. Qara'tu darsa qira'atan muta'anniyatan. Nah, dia berbentuk sifah mausuf. Kalau dia itu sebagai taukid atau maf'ul mutlak lit taukid, enggak ada muta'anniyah di sini, cukup kita mengatakan qara'tu darsa qira'atan. Nah, ini sebagai taukid muakkidun lil fi'li. Sedangkan yang mubayyinun lin naw'i kita tambahkan sifatnya di sini, yaitu qira'atan apa? Muta'anniyah. Akaltu ta'ama aklan, itu sebagai maf'ul mutlak lit taukid. Untuk lin naw'i, mubayyinun lin naw'i, misal akaltu ta'ama aklan sari'an. Nah, ditambah lagi sifatnya di belakang. Jadilah dia mubayyinun maf'ul mutlaq mubayyinun lin naw'i. Hakaza. Al-misal as-tsani qara'tu darsa qira'atal fahim. Nah, ini maf'ul mutlaq mubayyinun lin naw'i dan bentuknya idhofah qira'atal fahim. Baik. Seperti tadi, contoh yang pertama, intasarul jaisyu intisarul abtali. Seperti itu. Baik, ilang huna mafhum. Nah, coba kita lihat. Qara'tu darsa qira'atan muta'anniyatan. Maf'ul mutlak yang mana? Qira'ah. Maf'ulun mutlak mansubun. Baik. Lihat, dia itu terbentuk dari fi'il itu sendiri. Dan muta'anniyah na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Na'at yang mana? Na'at untuk qiraah, dia itu sifah untuk qiraah ya. Baik. Naam, yang kedua, qara'tu darsa qira'atal fahim. Maf'ul mutlak yang mana? Qiraah, maf'ul mutlak mansubun. Dan al-fahim apa kedudukannya dalam i'rab? Yaitu mudhafun ilaihi majrurun. Nah, di sini wa huwa mudhaf, qiraah mudhaf, dia maf'ul mutlaq mansub dan juga mudhaf. Dan al-fahim mudhafun ilaihi majrurun. Nah, inilah maf'ul mutlaq mubayyinun lin naw'i. Baik dia berbentuk sifah mausuf ataupun idhofah. Baik. Sedangkan maf'ul mutlak yang ketiga yaitu mubayyinun lil adadi. Menjelaskan adad, jumlah. Nah, ismun yadullu 'alal adad. Isim yang menunjukkan jumlah. Baik, misal sajadar rajulu sajadatan. Nah, sajadatan sekali. Sajadar rajulu sajadataini. 2 kali. Sajadar rajulu sajadat 3 kali. Baik, hadza mubayyinun lil adadi. Biasanya dia itu berakhiran ta marbutah. Kenapa kita enggak bilang sajadar rajulu salasa sajadat? Nah, itu beda lagi. Beda lagi pembahasannya ya. Kalau dia itu mubayyinun lil adad, langsung dia sajadah, sajadatain, sajadat. Raka'ar rajulu raka'atan, sekali ruku, au raka'ar rajulu raka'atain, 2 kali ruku, raka'ar rajulu salasa raka'at. Raka'ar rajulu raka'at. Ingat, dia itu terbentuk dari fi'il itu sendiri. Kalau kita bilang sajadar rajulu salasa sajadat, berarti dia enggak terbentuk dari fi'il itu sendiri karena di sana ada
salas. Baik, ada tambahan? Enggak. Dia ingat maf'ul mutlak itu ismun yakunu min lafzi al-fi'li. Maf'ul mutlak itu isim yang mana isim tersebut dari fi'il itu sendiri, fi'il sebelum maf'ul mutlak. Nah, sajada rajulu sajadatan dari fi'il itu sendiri. Sajada rajulu sajadatain dari fi'il itu sendiri. Sajada rajulu sajadatin dari fi'il itu sendiri. Dan ini menunjukkan adad. Baik, dan biasanya berbentuk ta marbutah. Naam, nakhtatim liqa'ana. Ustaz jelaskan sekali lagi sebelum Ustaz tutup. Di sini sajadah dia maf'ul mutlak mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Dan sajadatain maf'ul mutlak mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Dan sajadat maf'ul mutlak juga mansubun wa alamatu nasbihi al-kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia jamak. Baik, jamak muannas. Wa bihadza nakhtatim hadza al-liqa' bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.